kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di Piala AFF. Ayo Garuda, saatnya juara di Asia Tenggara. Masih bersama kami pemirsa di NTV Dialog Prime kali ini, Bung Kusnaini dan juga Bung Okto. Bung Okto, kita pengen tanya-tanya nih, waktu itu seperti apa sih pengalaman ketika Bung Okto ada di Piala AFF ya, di final 2010 waktu itu melawan Malaysia. Seperti apa yang ingin disampaikan, diceritakan dong Bung Okto? Oke, sangat mengingat masa 2010 bahwa kita pengisian bisa hantam Malaysia dengan skor 6-2, tapi ketika kita final kita kalah dengan Malaysia 3-1. Ya sangat. Halo? Lanjut? Halo? Ya Bung Okto Ya, silakan. Masih dengar suara saya? Masih jelas sekali. Iya, itu membuat saya sampai sekarang belum bisa melupakan kisah itu waktu kita main di Malaysia. Yang sangat berat adalah kita menghadapi banyak penonton atau supporter Malaysia yang memang mereka dengan teror kita dengan bermacam cara, tapi ya itulah sepak bola. Dimana kalau kita tidak punya mental yang kuat, ya itu yang kita bisa menghadapi masalah seperti yang kemarin 2010. Tapi ya itu menjadi cerita saja untuk saya kemudian hari. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada cerita-cerita kenangan yang masih teringat kala itu Bung Okto? Atmosfer pemain juga seperti apa atmosfer pemain? Ketika kita mulai masuk babak pertama, menit ke-15, mulai tercetaknya gol, sudah mulai kompak lagi kita punya kerangka tim, pemain dan sudah mulai frustasi. Akhirnya ada sementara ada berhenti, beberapa jeda, semua pemain mau keluar dan itu membuat saya semakin harus seperti apa kalau sudah seperti harusnya kita semua harus fokus. Semua pemain harus fokus dalam lapangan. Nah, itu membuat saya jadi kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Oke, kita tanyakan ke Bungkus ya, mengingat kembali kenangan atau memori-memori ketika Piala AFF 2010 menghadapi Malaysia. Kita semua merasakan emosional yang begitu luar biasa ya ketika timnas harus kalah kala itu. Seperti apa Bungkus? Iya, 2010 itu sebetulnya kita memiliki skuad yang sangat bagus ya. Di samping ada Okto, Maniani. Okto ini bikin 1 gol ya, kalau nggak salah. Kita juga punya lini depan yang luar biasa ya. Kita masih ingat di sana ada Bambang Pamungkas, ada Eloko. Di tengah kita punya Firman Utina. Ini adalah salah satu tim terkuat kita selama pergelaran Piala AFF ya. Dan kita memulainya itu dengan sangat baik. Bayangkan kita di Bung Karno itu bisa mengalahkan Malaysia 5-1 itu. Itu tidak sering kita menang dengan skor cukup besar dari Malaysia ya. Dan kita kemudian menjadi juara grup antara lain dengan mengalahkan Thailand 2-1. Jadi kita menjadi satu-satunya tim di 2 grup itu yang mainnya selalu menang di 3 laga pertama. Itulah keyakinan yang membuat kita sangat besar ya, ekspektasi publik menjadi sangat besar terhadap timnas dan memang kita kemudian juga berhasil melaju dengan baik sampai ke final. Tapi memang di luar dugaan di final leg pertama kita kalahnya cukup telak dan itu yang membuat kita seolah-olah di laga kedua tuh harapannya udah betul-betul down ya. Dan kita memang di laga kedua akhirnya bisa berhasil membalikan keadaan tapi kalah selisih gol. Karena itu menurut saya kalah selisih gol. Jadi memang itu salah satu turnamen AFF dalam sejarah sepak bola Indonesia yang membuat publik masih tidak bisa melupakan itu. Karena kita punya tim yang sangat kuat saat itu. Kita udah persiapkan nobar waktu itu semuanya. Udah berharap pasti menang ini Indonesia. Di mana waktu itu digelar nobar karena kita udah sangat yakin kita sedang ngalahin Malaysia 5-1. Jadi ketemu Malaysia tuh walaupun laga pertama di kandang lawan kita nggak terlalu takut. Kita udah menang 5-1 di fase grup. Tapi ternyata di luar dugaan memang ya sepak bola begitu. Jadi dalam sepak bola itu ya Bungkus kita bisa berbicara di atas kertas, tapi takdir Tuhan yang menentukan ya. Nah, makanya lawan Kamboja ini jangan sampai kita overconfidence. Oke. Kalau catatan yang perlu diperhatikan Indonesia di Piala AFF 2 tahun lalu seperti apa Bungkus?
Nah, 2 tahun lalu tuh kita juga sama, emang materinya agak berbeda ya. 2 tahun lalu kita punya pemain-pemain sebagai besar pemain muda ya. Tapi kualitas kita bagus sebetulnya. Artinya ya walaupun mungkin targetnya bukan juara, tapi tim itu harusnya lolos dari fase grup. Tapi ternyata lolos fase grup pun enggak ya. Kita 2 kali kalah. Dan kekalahan itu seperti yang saya bilang tadi, kalah dari Vietnam, oke lah kita paham. Tapi di laga terakhir fase grup kalah dari Filipina itu yang seharusnya bisa kita hindari. Ternyata kita kalah dari Filipina di pertandingan terakhir sehingga akhirnya kita tidak bisa menjadi 2 terbaik. Nah ini saya pikir menjadi pelajaran juga untuk kejuaraan kali ini. Jangan sampai kita menggantungkan nasib di laga keempat nanti lawan Singapura. Kalau bisa 3 laga pertama itu kita sudah memastikan 1 kaki melangkah ke semifinal. Oke, kita kembali lagi ke timnas saat ini ya. Ini juga sedang ramai dibahas Bungkus dan juga Bung Okto. Nanti bisa ditambahkan ya Bung Okto. Tidak dipanggil Ricky Kambuaya di skuad timnas. Seperti apa tanggapannya? Iya, kita harus akui bahwa ini sebuah kerugian tersendiri karena Ricky ini pemain yang berpengalaman ya, pemain yang punya banyak pengalaman bertanding menghadapi tim-tim level Asia Tenggara. Tapi memang Coach Herman saat ini punya pilihan yang cukup bagus ya. Di tengah itu kan kita punya pemain-pemain yang kualitasnya bisa dibilang selevel ya antara Ricky Kambuaya, kemudian juga jangan lupa Kadek Agung bersama Bali United musim lalu juga performanya sangat konsisten. Di tengah juga kita masih punya Tom Haye, Ivorianer juga di Dewa United juga tampil sangat bagus meskipun merupakan debutnya di kompetisi senior ya. Sebelumnya dia banyak bermain di kompetisi akademi. Di level senior dia ternyata juga sangat percaya diri mainnya dan bisa menjadi pemain yang seolah-olah sudah bertahun-tahun berpengalaman main di liga. Jadi memang bagi Ricky Kambuaya ini masalahnya soal pilihan ya. Pelatih membutuhkan karakter pemain seperti apa. Nah, tampaknya karakter yang dimiliki oleh Ricky Kambuaya dianggap bisa diisi oleh pemain lain. Jadi sama sepertinya ketika kita punya pemain-pemain pilihan, mau pilih Okto atau Andik Firmansyah. Itu kan cuma soal selera. Kalau pelatihnya pengen yang lebih lincah, mungkin pilihnya Okto. Tapi yang lebih punya kemampuan tendangan-tendangan ajaib, mungkin Andik Firmansyah. Jadi itu soal selera pelatih juga kadang-kadang. Oke, Bung Okto silakan ditambahkan keputusan John Herman tak panggil Ricky Kambuaya. Seperti apa tanggapannya? Kalau saya sendiri kan kembali kepada kacamata pelatih ya. Dia kan yang racikan materi pemain dan siapapun yang dia panggilkan mungkin itu yang mungkin dia rasa yang terbaik. Mungkin Ricky belum punya kesempatan di tahun ini, tapi untuk tahun akan datang mungkin dia akan punya kesempatan. Saya kira seperti yang bisa saya sampaikan sih. Oke, tadi belum kita bahas tadi dari formasi pemain Bungkus kiper Nagio. Iya. Jadi ini bisa dibilang pertama kalinya dalam 5 laga terakhir timnas kita tidak diperkuat oleh salah satu dari kiper diaspora kita. Tidak ada Emil Audero, tidak ada Martin Pas. Biasanya mereka itu yang bergantian. Nah ini justru menjadi opportunity atau peluang yang sangat bagus bagi kiper-kiper yang main di kompetisi domestik. Kita nggak bilang kiper lokal ya, karena buat saya semua pemain sama gitu ya. Semua pemain timnas adalah pemain timnas, tidak ada diaspora, tidak ada lokal. Ini kesempatan bagi kiper-kiper yang bermain di kompetisi domestik. Ada Riyandi, kemudian juga ada Cahya Supriyadi, ada Nadio. Memang harus diakui bahwa Nadio ini yang paling berpengalaman di timnas ya. Jumlah caps-nya dia di atas Riyandi maupun Cahya, apalagi Cahya relatif bisa dibilang masih pendatang baru. Jadi dengan segala pengalamannya, dengan background-nya yang juga tampil sangat bagus bersama Borneo musim yang lalu, saya pikir Nadio akan menjadi pilihan utama saat ini saat tidak ada Martin Pas dan Emil Audero. Oke. Bung Okto, resep mental yang harus dimiliki para pemain untuk bisa memutus rekor buruk dan bisa mengangkat trofi Piala AFF tahun ini? Kalau saya sendiri kalau bicara mental, mereka sudah terbentuk mental. Aku tambahkan kepada kita punya pemain-pemain lokal, ini kesempatan untuk mereka. Jangan sampai mereka lengah, karena ini penilaian untuk tahun akan datang. Jadi hari ini mereka bisa dipercayakan untuk bisa tampil di Piala AFF. Ini mereka harus buktikan bahwa mereka layak untuk dipanggil untuk tahun-tahun akan datang. Ya itu yang mungkin saya sampaikan untuk para pemain lokal kita. Saya kira seperti itu sih. Oke, Bung Okto prediksi skornya berapa untuk timnas malam nanti? Sementara malam nanti 3-1. Indonesia 3. Mantap. Ya. Kita harus optimis ya. 3-1 dari Bung Okto, dari Bungkus. Saya berharap kita malah nggak kecolongan gitu. Kalau bisa clean sheet ya hari ini ya. Kalau buat saya 2-0 tuh realistis ya. Meskipun ketika kita sudah unggul 1-0 itu golnya bisa nambah banyak. Tapi 2-0 itulah udah cukup lah buat saya. Oke, terima kasih para narasumber atas perspektifnya sudah bergabung bersama kami di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini, Bung Kusnaini dan juga Bung Okto Maniani. Terima kasih sudah hadir. Selamat beraktivitas kembali, Bung Okto. Siap, terima kasih Bang Nur dan terima kasih banyak.
Pemirsa, komposisi pemain kita sudah sangat mumpuni. Tinggal bagaimana mentalitas juara itu dijaga hingga menit akhir pertandingan di lapangan. 30 puasa gelar harus berakhir di Piala AFF 2026 ini. Mari bersama-sama kita kawal dan doakan perjuangan timnas Indonesia demi lambang Garuda di dadaku. NTV Prime segera kembali usai jeda. Terima kasih bungkus. Iya.